Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pakai kopiah dulu. Alhamdulillah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk menyampaikan sebuah materi yang barangkali masih diperlukan di saat ini maupun di waktu-waktu yang akan datang, yaitu tentang gunanya masker ya. Sekarang kita lihat atau bahkan mungkin di waktu-waktu yang akan datang kita dianjurkan untuk memakai masker. Sebenarnya apa sih gunanya masker itu? Yang pertama, bahwa dengan memakai masker kita akan terhindar dari berbagai macam kotoran yang masuk ke dalam diri kita melalui saluran pernapasan khususnya. Baik itu melalui debu, melalui asap knalpot ataupun asap pabrik ya, atau asap-asap yang lain. Demikian pula dengan masker kita bisa menghindarkan diri masuknya atau meminimalkan masuknya berbagai macam penyakit yang bisa terhirup oleh mulut ataupun hidung kita. Baik itu virus ataupun kuman yang tersebar melalui airborne atau melalui udara ya. Kuman yang menular lewat udara ataupun melalui droplet. Droplet yaitu percikan dari cairan tubuh, partikel yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata, bahkan tidak dirasakan oleh kita ketika nempel di sini, tidak terasa karena saking kecilnya. Nah, perlu kita ketahui teman-teman sekalian, kalau orang itu batuk, ya, kalau orang itu batuk, dia akan mengeluarkan banyak sekali droplet, bahkan sampai 3.000 droplet, 3.000 partikel kecil sekali, yang di antara 3.000 itu banyak yang tidak terlihat oleh mata, bahkan tidak terasa ketika nempel ke daerah wajah kita atau ke bagian tubuh yang lain. Dan itu bisa menjadi kendaraan berbagai macam penyakit dari orang yang sakit. Dan kecepatan droplet dari orang yang batuk atau partikel cairan tubuh yang keluar dari orang yang batuk, kecepatannya adalah sekitar 80 km per jam. Ya. Jadi sangat cepat. Ya. Sementara kalau orang bersin, ya, orang bersin maka akan mengeluarkan droplet yang jauh lebih banyak lagi. Sampai 33 kali lipatnya orang yang batuk, yaitu kalau batuk sekitar 3.000 droplet, maka orang yang bersin akan keluar dalam tubuhnya ya di saat dia bersin sekitar 40.000 droplet. Dan kecepatannya jauh lebih cepat lagi, karena kita bisa membayangkan ketika orang bersin itu kecepatannya jauh lebih tinggi, kecepatan dari droplet yang keluar yaitu sekitar 321 km per jam. Jadi sangat lebih cepat. Dan dropletnya sangat jauh lebih banyak. Oleh karena itu ketika ada orang yang sakit di sekitar kita, kemudian dia bersin, dia batuk, maka kita sangat rentan, sangat berisiko untuk tertular kepada diri kita. Dan biasanya jaraknya sekitar 1 meter. Kita itu sangat berpotensi untuk terkena cipratannya. Dan bisa lebih. Ya, bisa lebih dari itu ketika ada udara, ketika ada AC di situ. Ya. Kalau kita misalnya di sebelah sana, orangnya bersihnya di sebelah sini, ya, udaranya dari sana, maka akan bisa terbang lebih jauh dari sekitar 2 atau 3 meter, bahkan lebih jauh lagi. Oleh karena itu, ketika orang yang sehat, kita yang sehat mau masuk ke dalam kerumunan orang yang di situ barangkali banyak orang yang sakit, ya, maka ketika kita memakai masker, maka akan sangat bermanfaat untuk melindungi diri kita agar droplet atau airborne itu tidak langsung masuk ke dalam tubuh kita. Nah, perlu kita ketahui ya, ada beberapa jenis masker. Ada beberapa jenis masker. Yang pertama adalah masker N95, dan ini adalah masker yang sangat efektif untuk mencegah berbagai macam partikel atau berbagai macam kuman-kuman penyakit ke dalam orang yang memakai. Karena keakurasian atau kemampuannya itu bisa menyaring 95% dari partikel-partikel udara. Ya. Makanya disebut dengan N95. Dan ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang berada di instansi rumah sakit. Kemudian juga ada yang kedua adalah masker bedah ya. Masker bedah ini masker yang memiliki 2 lapis. Ini saya bawa ya. Ini seperti ini ya. Ini ada 2 lapis. Yang ini berfungsi lebih baik daripada masker di bawahnya, itu masker kain.
Ini dipakai oleh tenaga medis juga yang tidak berhubungan langsung dengan orang yang sangat berisiko. Misalnya di saat ini adalah orang yang terkena virus corona, maka dia dianjurkan memakai masker seperti ini. Tapi kalau langsung berhubungan dengan penyakit yang sudah tahu benar penyakit dia seperti sekarang ini penyakit COVID-19, maka dia yang dipakai adalah masker N95. Tapi kalau di pasien-pasien umum yang dipakai adalah masker seperti ini. Ini adalah masker bedah. Dan ini mungkin kita bahas nanti bagaimana cara memakainya yang benar ya. Tapi kita saat ini menerangkan fungsi masker. Jadi fungsi masker itu yang pertama tadi sudah kita sebutkan, kedua sudah kita sebutkan. Kemudian yang ketiga adalah masker kain seperti ini. Ini adalah masker yang kita pakai di tempat-tempat umum untuk orang-orang awam yang lalu lintasnya berada di luar rumah sakit, luar instansi kesehatan yang di situ banyak orang sakit, maka cukup pakai masker ini sudah bisa meminimalkan ya masuknya kuman-kuman penyakit. Memang tidak sebaik yang bedah, tidak juga sebaik yang N95, tapi minimalnya kita pakai ini insya Allah ya ini sudah bisa mencegah. Apalagi kita buat misalnya 2 lapis seperti ini, ya, ini ada 2 lapis, maka ini akan lebih bagus lagi. Demikian saudara-saudara sekalian tentang kegunaan masker, yang itu kalau kita tahu manfaatnya bahwa masker ini bisa mencegah berbagai macam penyakit, khususnya ketika kita di saat banyak orang terserang penyakit, khususnya penyakit saluran pernapasan. Dan akan lebih sempurna lagi kalau kita juga memakai kacamata, ya kacamata yang bisa melindungi diri kita dari partikel atau airborne maupun droplet. Ya. Terima kasih, Cendrawasih Burung Irian. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.